kemudian menampilkan slideshow ya, tampilan penuh. Baik, Pak. Ya. Ini saya langsung presentasi, Pak. Ya, oke. Coba dilatih presentasi dengan batas maksimal. Nanti coba lihat jam ya. Kalau ada jam tangan atau di handphone, maksimal 15 Ada, Pak. menit. Lalu coba presentasikan bab 1 ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka atau landasan teori. Kemudian yang ketiga metode penelitian ya, metodologi penelitian bab 1, 2 dan 3. Jadi sampaikan poin-poin utamanya atau poin-poin penting karena ditampilkan dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi menceritakan hal yang utama atau hal yang penting yang ingin disampaikan. Bisa dimulai untuk mencoba melatih presentasi slide PowerPoint-nya. Baik, Pak. Ini jam 2 ya, Pak. 15 menit. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memastikan mengenai sebenarnya proposal saya, yaitu analisis flux magnetik nilai tegangan dengan beban pada permanen magnet sinkronus generator PMSG 12 volt dengan variasi geometri menggunakan finite element method FEM. Saya Satrio 1810 311015. Masuk ke bab 1 pendahuluannya. Jadi apa sih yang ingin menjadi latar belakang masalah saya di sini adalah dari penelitian ini saya membandingkan jadi PMSG original terus dengan PMSG dengan 1 mm dan mm itu di compare untuk menghasilkan nilai flux magnetik yang lebih baik dan juga tegangan lebih tinggi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Tuh namanya untuk latar belakang masalah dari penelitian saya ini. Nah, masuk ke rumus masalahnya. Jadi yang pertama tuh gimana sih cara memproses pemodelan PMSG 128 yang original, suatu penelitian meter dan suatu penelitian meter menggunakan software berbasis FEM. Yang kedua adalah sejauh apa pengaruh dari flux magnetik terhadap kinerja PMSG original, suatu penelitian meter dan suatu penelitian 5 mm. Jadi dari situ mana nih PMSG yang diujikan bisa menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Nah, di sini perancangannya dengan menggunakan spesifikasi berikut. Yang pertama slot dan pulse-nya. Dan di sini menggunakan 12 slot 8 volt dan dimensi statornya itu 25 mm, dimensi rotornya 49, air gap-nya 1 mm, dimensi magnetnya itu 3 mm dan ketebalan stator, rotor, air gap, magnet atau dimensi dari core-nya itu adalah 40 mm. Yang ketujuh adalah material stator dan rotor, itu menggunakan bahan Carpenter silicon steel. Nah, terus yang ke-8 itu material magnetnya menggunakan PM12BR 1.2 umur 1.0. Untuk material kumparan sendiri menggunakan bahan copper 5.7 E7 cm per meter. Nah, di sini menggunakan juga jumlah litan yaitu sebanyak 10 litan. Untuk winding dan koneksi litannya itu clockwise. Clockwise itu jadi lilitannya searah jarum jam dan dengan kecepatan RPM 1000. Analisis dilakukan pada PMSG 21 dengan variasi geometri pada bagian stator fungsi mengetahui perbedaan flux magnet dan tegangan yang beban menggunakan FEM. Nah, ini tujuan penelitiannya itu ya yang pertama merancang PMSG 218 volt dengan software desain elektromagnetik. Terus yang kedua itu adalah menganalisis pengaruh flux magnet rotor dan stator dan nilai back IMF dengan tegangan dan beban menggunakan variasi geometri slot opening 3 mm dan 5 mm. Ya, ini untuk sistematika penulisannya. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga untuk penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi generator sinkron magnet itu adalah rangkaian listrik dinamis yang bisa menjadi arus bolak-balik dan juga arus bolak-baliknya bisa menjadi energi mekanik motor sinkron. Ya, disebut motor sinkron karena apa?
putaran frekuensi listriknya dihasilkan sama sinkron dengan putaran mekanik rotor. Jadi yang dimaksud misalnya generator dipakai itu untuk turbin angin ya. Jadi antara pergerakan dari kincir angin dan juga dari rotornya ini itu menggunakan transmisi yang sinkron. Jadi perbandingan 1:1. Jadi satu putaran bilahnya itu sama dengan satu putaran juga di generator tersebut. Nah, ini adalah gambar desain model PMSG, pemanen magnet sinkronus generator. Di sini di bagian ini yang warna ungu ini, ungu luar yang dekat coklat ini adalah bagian statornya. Lalu di dalamnya yang oranye coklat itu merupakan coilnya. Di situ biasa disebut yoke and teeth, ya. Yoke itu yang coklat ini dan teeth itu yang bagian stator ini. Lalu dalamnya terdapat namanya rotor. Yang warna ungu di dalam lingkaran itu rotor. Lalu di samping biru ini itu adalah permanen magnetnya. Nah, di sini ada celah antara permanen magnet dan statornya itu merupakan air gap. Kenapa sih air gap? Harus ada air gap karena di situ dapat mencegah adanya nama slip ring. Jadi air gap itu dibutuhkan juga untuk agar perputarannya itu juga bisa lebih cepat tanpa adanya hambatan gitu, tanpa ada gesekan. Nah, itu biasanya rata-rata untuk generator itu menggunakan air gap 1 mm. Nah, ya lanjut ke material medan magnetnya. Jadi material medan magnet itu merupakan suatu benda yang dapat mengantarkan alur listrik di logam tersebut. Nah, jadi kan ada banyak macam-macam logam, macam-macam logam dan lain-lain. Nah, itu dapat dianalisis menggunakan kurva BH. Jadi itu dapat diteliti magnet permeabilitasnya. Karena macam-macam besi itu memiliki magnet permeabilitas yang berbeda-beda. Ya, ini detail dasar flux link S dan kurva BH-nya. Jadi sebelum memahami flux link S dan kurva ini kita harus memahami dulu tentang flux magnetik dan hukum Faraday. Nah, ini untuk flux magnetik yaitu adalah ukuran jumlah medan magnet atau B yang melewati luas penampang A. Satuan flux magnetik dalam satu internasional adalah Weber. Nah, ini untuk rumusnya adalah P. P itu flux magnetik dalam 1 Weber sama dengan B medan magnet T kali A itu luas penampang meter persegi dikali cos theta, itu sudut antara B dengan vektor areanya. Nah, ini contoh dari hukum Faraday itu sendiri. Nah, ini hukum Faraday. Dengan gagasan flux magnetik, hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi yang menimbulkan gaya listrik atau fenomena isi elektromagnetik. Nah, ini keterangannya itu epsilon yaitu merupakan perubahan flux magnet persatuan waktu, V sama dengan min D itu perubahan flux dalam 1 Weber, min D dP itu perubahan flux Weber dikali B dikali dt. Dt itu perubahan waktu second. Nah, flux S itu merupakan bagian yang melewati permukaan kumparan, di mana setiap kumparan dilewati oleh flux berperan dalam menghasilkan gaya gerak listrik. Kurva B, ya, ini grafik yang menunjukkan kemampuan suatu material logam dalam mengalirkan flux magnet. Ya, B adalah rapat flux dan H adalah intensitas flux. Kurva BH biasanya digunakan untuk menentukan material inti motor. Lalu ada senjata electrical steels. Baja yang menggunakan dalam motor listrik itu biasanya disebut electrical steels. Nah, jadi macam-macam electrical steels ini banyak macamnya gitu, bisa kayak carpenter silicon steel, bisa neodymium iron boron, bisa juga TR52 segala macam. Tapi di antara semua material inti besi itu atau electrical steel itu memiliki magnet permeabilitas yang berbeda-beda juga. Nah, ini ada determination of losses, yaitu kerugian dapat terjadi material antara ada iron loss, hysteresis loss, sama current loss.
yaitu adalah nilai rugi dari magnet. Jadi nilai rugi magnet itu bisa dianggap kayak error loss. Error loss tuh bisa terjadi karena mungkin dari besinya ini terdapat karat, juga dapat apa namanya karat, terus ausan, terus juga terdapat mungkin permukaan yang tidak rata, terus segala macam. Jadi bisa apa ya, membuat aliran magnet medan magnet ini jadi tidak sempurna gitu, tidak maksimal hasilnya. Nah itu hysteresis loss tuh bisa juga ada terjadi karena terjadinya pemuaian dalam besi itu, karena kan saat rotor itu berputar kan pasti ada apa namanya, ada nilai panas yang dikeluarkan kan. Nah jadi material besi ini juga harus ditentukan juga nih dari kekuatan panasnya gitu, kekuatan bahannya. Kira-kira mana sih besi yang kuat di temperatur suhu segini, yang cocok yang mana, yang nggak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan juga, sama tidak mudah untuk memuai, seperti itu. Lalu ada back EMF dan kosakata back EMF pada PMSG. Ya, ini adalah rumusnya, yaitu back EMF sama dengan DFC sama dengan Fritz Magnet Weber, dan T sama dengan waktu second. Nah, ini adalah konstelasi BMF-nya atau KE, mempresentasikan konstruksi dikali S per radian sama dengan epsilon per W. Epsilon itu gaya gerak listrik akibat produksi, atau V satuannya, dan omega sama dengan kecepatan angular rotor radian per second. Nah, winding adalah proses kencang-ligitan. Jadi setiap ligitan dalam magnet itu bisa dirancang. Entah kita mau merancangnya secara clockwise ligitannya atau secara counterclockwise, itu apa ya, melawan arah jarum jam gitu. Dan juga bisa dikombinasikan. Jadi untuk satu coil nih bisa dibikin kita melilit nih satu arah jarum jam. Jadi pasarnya juga harus dibuat dulu pasang agar hasilnya bisa lebih maksimal. Lalu selanjutnya ada finite element method atau FEM, yaitu metode yang digunakan untuk desain magnetik dari PMSG. Jadi dapat dibuat devaluasi performanya serta pengamatan distribusi medan elektromagnetiknya pada besi PMSG dapat dilakukan. Nah, ini adalah bentuk gambar bentuk objek yang terserat dengan finite element mesh. Nah, kenapa sih harus pakai finite element mesh? Jadi di sini kita dapat melihat kan antara bagian luar ini yang warna putih ini, luar yang generator ini sama dalamnya itu beda kan meshnya. Mesh juga dibagi macam-macam, ada yang triangle, ada yang apa namanya hexagon segala macam. Nah itu semakin kecil mesh yang apa namanya yang terlihat nih seperti ini tuh dapat apa ya, meneliti medan aliran magnet itu dengan lebih teliti gitu, lebih detail. Lalu masuk ke bab 3, metode penelitiannya. Untuk waktu dan penelitian, jadi penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2022. Untuk tempatnya sendiri, pengambilan data untuk penelitian dilaksanakan di Laboratorium Komputasi Teknik Fakultas Teknik Lantai 3, UPN Jakarta 5 Depok, Jawa Barat. Nah, ini untuk software yang saya pakai itu adalah software magnet. Ya, software magnet itu alat modelan 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa memecahkan masalah elektromagnetik. Jadi setelah pemodelan soal itu dapat menganalisis perihal masalah keelektromagnetannya. Nah, ini ada gambar logo dari software magnet ini, dan ini tampilan surface dari software magnet ini sendiri. Nah, ini untuk desain PMSG 1280 yang saya gunakan sendiri itu dapat dibaca kurang lebih materialnya sama, hanya perbedaannya di PMSG original, terus yang ditambah slot of 3 mm sampai 5 mm. Selain itu untuk spesifikasinya sama semua.
Nah, ini untuk gambar desain PMSG1 yang original. Lalu ini yang kedua, yaitu slot opening 3 mm. Ya, ini dapat dilihat di sini nih. Di bagian pembatas antara coil dan air gap ke arah permanen magnet nih, terdapat slot opening. Nah, ini untuk gambar desain PMSG2 slot opening 5 mm. Oke. Terus ada juga material inti businya. Di sini saya analisis kenapa saya bisa memilih Carpenter Silicon Steel, karena dia memiliki magnet konduivitas yang lebih tinggi nilainya. Seperti itu kurang lebih. Juga lapisan intinya paling banyak digunakan adalah baja silikon. Ya, terima kasih. Ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Baik, Pak. Ya, kemudian coba kembali ke slide awal, slide pertama. Nah, nanti di slide awal ini kalau sudah mendapatkan tanggal ujiannya, harinya hari apa, kemudian bulan, tahun ya, nanti ditambahkan di sana, di slide pertama. Lalu juga dituliskan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sama nanti penguji 1, 2, dan 3-nya dituliskan di slide. 1, 3 juga dituliskan. Ya, di slide awal, slide pertamanya, slide nomor 1. Tempat juga ditulis, Pak, apa enggak, Pak? Kenapa? Untuk tempatnya juga ditulis, Pak, tempat pelaksanaan ujian itunya. Oh, enggak. Umumnya yang dituliskan itu tanggal, waktu pelaksanaannya, kemudian pembimbing 1, 2, kemudian penguji 1, penguji 2, dan 3-nya. Kemudian coba bab berikutnya yang slide nomor 2, bab 1 ya. Pembimbing 1 dan 2, ya. Bab 1 pendahuluan, lalu coba masuk ke slide nomor 3. Ini latar belakang. Iya, Pak. Latar belakang ini nanti mencoba menceritakan narasi yang kuat ya, artinya slide penyampaian atau presentasinya itu coba menarasikan atau menceritakan hal apa yang melatar belakangi kenapa ingin melakukan riset ini gitu. Poinnya itu, kenapa ingin melakukan penelitian tersebut. Jadi narasi cerita pada saat presentasinya itu, hal inilah yang melatar belakangi sehingga ingin melakukan riset tersebut. Kemudian coba slide nomor 4. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ini ya. Untuk hal yang latar belakangnya riset ini, narasi yang lebih kuat tuh contohnya kayak gimana, Pak? Saya izin bertanya. Coba lihat ke judulnya. Ya, Pak. Ke judulnya. Ini kan adalah analisis flux magnetik ya. Analisis flux magnetik nilai tegangan dengan beban pada permanen magnet sinkronus generator. Ya, Dalam kurung disingkatnya apa? PMSG ya. 12S8P dengan variasi geometri menggunakan finite element method. Nah, ini adalah frame-nya, frame judul ya, frame title ya. Nah, apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi sehingga ingin melakukan jadi membayangkannya gini. Ini ada suatu permasalahan. Jadi ada suatu permasalahan atau problem indikasi permasalahannya itu masalahnya apa yang menjadikan flux magnetik untuk nilai tegangan dengan beban magnet permanen sinkronis ini perlu dilakukan analisis. Apa yang melatar belakanginya sehingga dia perlu dilakukan analisis. Kalau misalnya pertanyaan itu dikembangkan lagi, kalau tidak dilakukan analisis gimana?
atau misalnya tidak dilakukan suatu kajian atau studi, ya kenapa gitu? Flux magnetiknya ada masalah apa? Maksudnya berpengaruh nggak? Jadi membayangkannya begini, misalnya kan penelitian itu kan ada berawal dari permasalahan dulu, dari problem dulu. Jadi kalau ketika ada masalah, baru dilakukan penelitian. Kalau misalnya nggak ada masalah atau tidak ada problem, ya nggak juga nggak juga dilakukan penelitian, karena penelitian itu berangkatnya dari situ, dari permasalahan dulu. Nah, yang tadi kenapa seperti itu, ya di bagian latar belakang ini coba untuk meyakinkan kenapa sih perlu dilakukan analisis magnetik, flux magnetik. Nah, lalu apa yang bisa menjadikan latar belakang yang memberikan suatu keyakinan bahwa inilah perlu dilakukan analisis atau perlu dilakukan kajian. Jadi di bagian bab nomor 1 tadi, bab satu ya, latar belakangnya Iya, itu. Bang. Kemudian slide nomor 4. Nah, ini nanti sama seperti yang tadi di Yulia Rahmalina ya tadi ya. Sebelum slide 3 dan 4 ini coba ditambahkan slide kosong. Bapak sore kurang terdengar, Pak. Di antara slide 3 dan slide 4, di antara slide 3 dan slide 4 coba ditambahkan slide kosong. Slide kosong ya, new slide aja. New slide ya. Nah, di slide nomor 4 coba tambahkan studi literatur. Menambahkan studi literatur penelitian yang lampau, penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang dahulu ya. Kalau sekarang di bagian saat ini di tahun 2022, berarti kalau yang tahun sebelum tahun 2022, tetapi bulannya bukan bulan Oktober, tapi misalnya bulan Januari atau bulan Maret atau bulan April, atau di tahun yang berbeda, tahun 2021, 2020 atau 2019, 2017. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya bisa memberikan penjelasan atau bisa meyakinkan bahwa hal ini belum dilakukan di penelitian yang sudah pernah dikerjakan. Ya, jadi coba memasukkan studi literatur di slide nomor 4 ya, di slide nomor 4. Jadi di tahun 2022, misalnya di bulan April atau di bulan Maret atau di bulan Agustus ya, atau di bulan Januari sudah mengerjakan apa. Kemudian tahun yang lalu 2021, kemudian 2019 atau 2020, tahun 2020. Ya, terus masuk lagi ke slide ke-5. Pak, izin bertanya dulu, Pak. Jadi untuk studi literatur Ya. ini saya nulis judul penelitiannya sama siapa yang buat, terus juga tahun berapa dia buat gitu, Pak. Jadi Iya, kayak harus saya bikin kutipan apa gimana, Pak? iya, buat misalkan ada jurnalnya mana, yang jurnal yang kemarin disitasi itu, disitasi di sana. Nah, nanti coba dimasukkan di situ katakanlah tahun 2021 ya, 2021 melakukan apa? Orang sudah mengerjakan apa? Lalu dituliskan di sana, kemudian hasilnya seperti apa yang didapat, dan yang melakukan penelitian siapa. Kemudian 20 ya, ini flux maksimum apa? Saya cuma dapat satu jurnal doang, Pak. Kalau untuk penelitian saya ini, Pak, mengenai apa ya? Jurnal acuan lah untuk variasi geometri ini, Pak.
yang slot metode slot opening. Jadi ini Pak jurnalnya Pak. Jurnal yang lain. Jadi jurnal itu kan begini. Jurnal kan tentang bab 2-nya Pak. Iya, bab 2. Kemudian di bab 1 itu kenapa memasukkan di situ untuk menceritakan hal ini belum pernah dilakukan, artinya belum pernah dikerjakan di penelitian yang sebelumnya. Jadi dituliskan penelitian tahun 2000 ini 2021 ya, 2021, kemudian 2020. Nah, seperti ini. Misalkan ini bisa dibuka nggak nih jurnal ini? Flux maximum in wind turbine permanent. Dibuka PDF-nya. Ini Pak. Tampilan layarnya bisa dibesarin share screen-nya di tampilan penuh. Ini ada nggak tampilan? Yang ini disilang aja, yang info paling kanan kan ada ditutup. Oh ya baik. Ya biar, nah itu di apa? Nah, coba di scroll ke bawah, di scroll ke bawah. Nah, ini kan sama juga alur kata tulisnya itu hampir sama dengan penulisan jurnal jurnal internasional. Kan introduction ya sama bab 1 pendahuluan juga sama. Di bab 1 introduction itu dia cerita dulu, misalkan nomor 1 strip 3 1-3 ya, di sana kan ada tertulis 1-3, wind energy is the most profitable clean energy technology that can provide a progressive and energy demanding society with large scale, terus dan seterusnya sampai terakhir dibilang compare with induction generator 1-3. 1-3 ini menceritakan penelitian yang lalu. Coba lihat nomor dapusnya, daftar pustakanya atau daftar referensinya di bagian paling bawah. Ya, nah itu di situ ditulis, berarti dia menceritakan nomor 1 sampai 3. Berarti dia cerita tentang FEM, finite element. Kemudian lalu yang nomor 2 itu dia ceritakan fault detection and fault tolerance, control of interior permanent magnet, motor. Lalu yang nomor 3 dia cerita tentang the steering effect PM motor drive for automotive system. Jadi dia menceritakan 1, 2, dan 3. Nah, sama halnya juga dengan yang tadi, dengan yang di slide slide PowerPoint itu ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa penelitian yang lalu itu orang sudah mengerjakan apa, melakukan apa. Lalu coba lihat kesamaan keywordnya, kata kuncinya. Di situ coba ya, lihat aja 1, 2, 3. Di situ ada pertama ada kata kunci, bisa ditarik dari judul itu, ada kata kunci FEM, finite element. Kemudian nomor 2 itu ada fault detection, fault tolerance, control. Kemudian nomor 3-nya itu bisa dimasuk ke keywordnya, kata kunci steering effect PM motor drive for automotive system. Jadi efek dari PM motor. Nah, lalu coba lihat ke judulnya, ke title paper ini. Nah, di sini ada masih ada hubungan. Tadi ada kata magnet ya di bagian yang tadi. Di bagian yang menceritakan nomor 1, 2, dan 3. Halo Pak. Ya.
Jadi nanti Iya Pak. kemudian coba di scroll lagi, kita lihat alur dari penulisan jurnal ini ya, coba masuk lagi di scroll lagi. Terus jadi alurnya begini nih, terus 1, 3, dia cerita penelitian lampau ya, nomor penelitian sebelumnya, kemudian nomor 4 apa dia ceritanya. Terus Ini Pak nomor 4 ini Pak. ya itu nomor 4, kemudian nomor 5, furthermore environmental and social issue have risen because, itu nomor 5 ya, number 5 because of the method use the exact and refine this metal. Kemudian di scroll lagi ke bawah, introduction. Kemudian terus ya scroll lagi ke bawah. Sebentar, coba lihat nomor 16. Ini Pak. Coba lihat. Stop sampai di situ. Ini ditulis apa ini? The effect of nanosize CO ya, particle nanometer addition on the structural and the normal state resistivity and terus coba nomor 2-nya. Nomor 2-nya apa kelanjutannya? Kemudian yang sebelahnya apa? Sebelah dari halaman, masih halaman 2 tapi yang sebelahnya. Kalimat yang dituliskan. Oh ini Pak. Ini transfer section of PNSG Pak. Oke, dia berarti cerita tentang itu. Kemudian di scroll lagi ke bawah. Terus turun lagi ke bawah. Nomor 4, coba nomor 4. Nah, atau lihat ini aja, ngelihat apa? Lihat flow chart-nya itu. Iya. Saya zoom out dulu kali. Iya. Nah, ini di flow chart ini kan dia baru, nanti dia akan menceritakan dia mau ngerjain apa di bagian ini. Inilah yang membedakan dari penelitian yang tadi yang dia sebut dari nomor 1, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, kemudian sampai berapa tadi, ada 16. Nah itu jadi alurnya itu ya sama seperti membayangkan alur membuat film atau membuat cerita film. Jadi dia menceritakan dulu di episode nomor 1, episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ya. Maaf Pak, tadi reconnecting Pak, nggak ada suara Bapak, maaf. Ya jaringan saya agak susah Pak di sini. Ya, sekarang suaranya bisa jelas terdengar ya? Bisa Pak. Tadi terakhir dari diagram alir di awal. Nah, Pak, maaf. Jadi untuk diagram alir ini, inilah yang mau dilakukan, yang mau dikerjakan oleh peneliti ini, yang membuat paper ini, yang berbeda dari nomor yang tadi, nomor 1 sampai berapa tadi, ada 16 ya, 1, 2, 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai di nomor 16. Nah, inilah hal yang berbeda, sama juga di rumusan masalah yang dituliskan. Yang tadi kalau dimasuk ke slide PowerPoint itu ada problem statement atau ada permasalahannya. Nah, permasalahan itulah yang berbeda, yang membedakan dari penelitian yang sudah dikerjakan di tahun yang lalu, di tahun sebelumnya. Nah, nanti poinnya di slide itu adalah memasukkan ini penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu. Nah, lalu bagaimana penelitian itu bisa maksudnya masuk ke sana? Lihat aja keywordnya, kata kuncinya.
ada korelasi nggak atau ada hubungan nggak atau benang merah atau masih ada berhubungan dengan hal yang mau dikerjakan. Kan yang dari judulnya itu kan bisa tadi ada cerita tentang finite element, kemudian ada apa magnet ya. Berarti dari judul mana itu? Tadi apa? Dari judul ya, coba. Nah, ini ada kan nggak Pak, kemarin Bapak nandain saya tuh di ini Pak. Ya. Nih, Nah, itu yang bisa di sana magnetik diceritakan. ini sama ini Pak. Ya, magnet permanen magnet sinkronus generator atau dalam kurung PMSG ya. Iya Pak. Nah, nanti coba diceritakan misalnya untuk magnet permanen sinkronus generator ini penelitian yang lalu tahun sebelumnya itu mengerjakan apa atau mensimulasikan apa atau membuat apa, hasilnya seperti apa. Dapat cerita seperti itu atau apa penjelasan seperti itu, kemudian flux magnetik orang mengkaji atau melakukan analisisnya seperti apa. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan atau hal-hal yang sudah dikerjakan itu di tahun-tahun sebelumnya itulah yang nanti coba dikembangkan atau dimasukkan di rumusan masalah yang belum pernah dilakukan atau yang belum pernah dikerjakan oleh penelitian sebelumnya ya. Tujuan ini kenapa dilakukan? Untuk mendapatkan pernyataan hal yang barunya apa atau hal yang berbeda dari yang sudah pernah dilakukan. Baik Pak. Ya, jadi nanti coba di tracking. Kalau misalkan ini Pak, jadi misalnya penelitiannya udah pernah dilakukan Pak, ini kan sama Prasnat nih udah dilakukan kurang lebih sama lah Pak ya Pak, variasi geometri. Cuman di sini jenis permanen magnet yang digunakan tuh berbeda Pak dengan saya. Dia tuh pakai yang ini 16 slot 4 pol nih Pak. Nah, sedangkan saya kan makanya 12 slot 8 pol. Itu apa masih bisa Pak untuk jadi pembelaan tuh Pak? Ya, nanti ditambahkan di situ. Dikasih keterangan penelitian ini ini tahun berapa ini? 2021 Pak. Ya. 2021 dengan voltnya sekian dan yang mau dikerjakan dengan voltnya sekian. Dengan volt yang itu juga dia tuh slot openingnya di bagian rotor Pak, bukan di bagian stator nih Pak. Iya. Ini Pak, di sini Pak. Oke, kemudian yang mau dilakukan yang di saat ini di mananya? Saya di statornya Pak, di bagian sini Pak. Ya, nah nanti itu yang diceritakan. Kalau yang ini dilakukan di rotor, sedangkan yang mau dilakukan di penelitian ini di statornya. Iya Pak. Lalu udah gitu juga jenis generatornya beda Pak, slot sama polnya Pak. Ya, kemudian nanti udah gitu juga slot sama polnya saya beda Pak. Ya, nah itu yang sebagai hal yang variabel berbedanya. Ya, jadi tambahkan di situ yang tadi di slide nomor baru ya, nih yang new slide tadi antara 3 dan 4 sebelum masuk ke problem statement-nya. Tujuannya ya tadi untuk mengarahkan bahwa hal ini belum pernah dilakukan atau belum pernah dikerjakan. Nah, jadi mencari hal yang kebaruannya atau pernyataan yang baru atau yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Iya Pak. Saya catat Pak. Ya, terus ke problem statement-nya apa? Rumusan masalahnya. Yang tadi coba di
Problem statement saya, Pak. Ya, ke slide nomor 5. Ya, Pak. Bagaimana proses perancangan pemodelan PMSG 12S8P ya, original dengan slot opening 3 mm dan PMSG 12S8P dengan slot opening 5 mm menggunakan software FEM. Ya, nanti karena di sini banyak keluar kata kunci FEM, finite element method, nanti coba pelajarin itu apa sih nanti teori FEM itu, finite element. Karena itu bisa akan menjadi awal pertanyaan ya, atau menjadi pertanyaan atau menjadi hal yang ditanyakan dari penguji. Bagaimana teori dari finite element, atau bagaimana finite element tersebut bekerja sehingga bisa melakukan analisis atau bisa melakukan simulasi. Nah, untuk bisa menjawab itu ya buka lagi teori misalnya mata kuliah komputasi teknik atau mata kuliah finite element, teorinya seperti apa. Kemudian sejauh apa pengaruh aliran flux magnetik terhadap kinerja PMSG slot opening 3 mm ya, dan PMSG slot 5 mm. Ini tadi yang mau diletakkan di mana? Di stator ya? Iya, Pak. Saya di stator, Pak, untuk Kalau yang paper yang sebelumnya di rotor. sebelumnya di rotornya, Pak. Nah, itu juga harus dicari argumennya, argumen ilmiahnya. Kenapa meletakkannya di stator, nggak di rotor? Apa bedanya stator dengan rotor? Kalau stator itu kan yang diam ya, statis ya stator. Rotor yang Iya, Pak. berputar. Nah, Betul, Pak. yang menjadi pertanyaan, kenapa diletakkan di stator? Di stator, Pak. Ya, Ini sih, Pak. Sebenarnya awal ide saya kan mikirnya tuh bisa lebih slot opening. Cuman emang para stator ini bagian yang diam tuh, Pak. Jadi tuh lebih mudah didesain sih, Pak, daripada harus rotor yang di mana yang di rotor itu, Pak, buat celahnya gitu. enggak, kalau Jadi misalnya sebenarnya juga awal argumennya, kepikirannya tuh, iya. ya, Pak. Cuman kalau argumennya tadi misalnya penjelasannya mudah didesain, ya itu umum ya. Tapi kalau misalnya secara ilmiahnya, apa karena di stator itu bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar, atau bisa menghasilkan nilai flux magnetik yang tinggi, nah itu akan lebih kuat. Tapi kalau misalnya argumennya ya karena itu mudah untuk didesain atau mudah untuk dibuat, masih kurang untuk ininya. Nah, nanti coba diimprove alasan kuatnya kenapa pengen meletakkannya di stator. Masalah dasarnya Ya, kenapa di stator. Karena emang juga kemarin saran dari pembimbing PKL saya ya membuatnya seperti itu sih, Pak. Soalnya juga sebenarnya kan tujuannya tuh gimana yang original nih, terus disaranin buat slot opening, coba gitu diteliti. Nah, saya teliti, terus ternyata kan dia bisa mengasah flux lebih besar kan, karena dia slot opening ini dapat menarik lebih dapat menarik aluran flux magnetnya tuh lebih ke besinya, Pak. Jadi nggak mengurangi nilai rugi arus listriknya, Pak. Selamat siang, Bu. Mohon maaf, Bu. ya. Ganggu sedikit. Nanti coba cari lagi tambahan argumennya selain itu, karena bisa saja dari penjelasan itu ada pertanyaan berkembangnya, why-nya kenapa bisa yang lain. Ya, terus dilanjutkan lagi, nanti coba dipikirkan lagi argumennya seperti apa. Kemudian slide berikutnya apa? Slide nomor 6. Untuk slide nomor 6, batasan masalah ya, ini batasan problemnya, batasan permasalahan.
perancangan PMSG menggunakan software desain magnet dengan spesifikasi sebagai berikut. Ya, terus berikutnya slide nomor 7. Kemudian nomor 8 tujuan penelitian, ya, terus scroll lagi. 9. Oke, coba nomor 9 apa ini isinya? Slide nomor 9. Ya, di sini nggak usah ditampilkan juga nggak apa-apa ya, karena di rumusan di proposal itu menceritakan bab 1, 2, 3, bab 1 sampai 3. Tapi di sini sudah menuliskan 4 dan 5 atau dihilangkan aja ininya untuk sistematika penulisannya. Udah saya catat, Pak. Ya. Kemudian nomor slide 10. Pak, saya mohon izin minum kopi sambil minum kopi boleh, Pak? Iya, bisa. Oh, Pak, agak ngantuk saya, Pak. Ya, baik, Pak. Slide 11. Ya. 11 permanen magnet sinkronus, ya, ini generator sinkron magnet permanen perangkat listrik dinamis yang dapat mengubah, ini teori ya. Oke, terus 12 slide ke-12. Ini yang ke-12 saya masih kurang ini, Pak. Seharusnya kan ada tanda panah tuh, Pak, untuk jelasin bagian-bagiannya tuh, Pak. Nah, jadi ingatan saya, jadi ntar saya bikin tanda panah, terus nanti saya jelasin, Pak, apa namanya, kayak yoke and teeth, terus instatornya, terus air gap-nya, kayak gitu-gitu sih, Pak, rencana saya. Ya, nanti ditambahkan aja legend gambar, keterangan dari gambar 2.1 ya. Legend atau keterangan gambar untuk gambar 2.1. Kemudian yang ke-13 ini material medan magnet merupakan satu benda atau bahan yang mempunyai daya tarik, ya, itu teori ya, tinjauan pustakaannya. 14 ini sih seharusnya gabung ke sini ya, Pak. Soalnya ya, digabung aja karena space-nya banyak, space kosong ya. Yang slide nomor 14 yang 14 dan 15 itu dijadikan ini satu slide ya, satu frame ya, satu bingkai slide. Kemudian yang ke-16. Ya, yang ke-16. Pak, gambar aliran flux magnetik ya, Pak. Aliran flux magnetik. Ya, ini ya, terus ke bawah 17. Slide 17. Faraday, ya, ini teori Faraday, lewat, skip. Nomor 18. Tapi saya mau nanya Pak, untuk penjelasan rumus nih ya, Pak. Menurut Bapak sarannya lebih baik bagaimana, Pak, untuk penjelasannya? Untuk penjelasannya, ya,
Iya, Pak. Yang menjadi pertanyaan, teori hukum Faraday ini digunakan nggak untuk menjawab poin nomor 1, 2, 3, 4 di problem statement? Ya digunakan Pak nih sebagai landasan teori kan Pak, soal hukum Faraday ini. Digunakan ya? Jadi kan untuk untuk elektromonik kan tuh ada 3 macam Pak. Satu gaya Lorentz, hukum Faraday, satu lagi tuh apa ya, menyanggah, namanya hukum apa itu? Yang menyanggah, jadi yang bikin hukum Faraday ini ada D-nya ini Pak. Saya lupa tuh. Sebenarnya hukum dasar listrik itu ya 3 itu Pak. Ya, nanti ya diceritakan itunya. Berarti teori Faraday, Faraday Law atau hukum Faraday untuk menghitung flux magnetik dengan persamaan seperti ini. Nilai apa yang rumusnya digunakan. Ya, terus bisa dimulai lagi untuk slide selanjutnya. Slide 18. Flux yang melewati permukaan kumparan, di mana setiap kumparan dilewati oleh flux berperan dalam menghasilkan gaya GGL ya, gaya gerak listrik. Gerak listrik. Ya. Terus slide 19. Ini proof Faraday untuk Ya, probabilitas 19. magnetik ya Pak. Ya, kemudian 20 Dan 21 kerugian yang dapat terjadi dalam sebuah material diantaranya. Ini nanti coba apa diatur nomornya ya, kan nomornya nomor 1, 2, 3 hurufnya lebih kecil atau memang style hurufnya seperti itu, nanti disesuaikan aja untuk enggak, apa? Pak. Ya, Masih bawaan dari Word. ya nanti diatur aja, dia masih disesuaikan dengan size ini ya, apa ukuran hurufnya. Kemudian nomor 22 slide perbaikan itunya. Ini juga sama. Back EMF itu teori 23. Uh, 22 dengan 23 apa ini? Slide 22 dan 23. Back EMF dan konstanta P pada back EMF dan kemudian yang nomor 23. Slide 23. Nah, ini back EMF ya Pak, atau KE. Ini kelanjutannya ya? Iya Pak, kelanjutannya Pak. Ditambahkan aja apa judul di atasnya itu. Judul kan ini kan slide-nya kan kosong, maksudnya judulnya. Kan kalau yang slide nomor 22 kan ada judul. Ini, kenapa? Ini saya pisah aja ya Pak. Jadi 2.6 back EMF, terus 2.7 konstanta back EMF gitu Pak. Iya. Supaya ada apa penamaan ininya, penamaan di slide-nya. Slide nomor 23 ini menceritakan tentang apa. Kemudian nomor 24, oke, tulis saja dulu. Slide yang ke-24. Terus itu winding, terus 25. 25 ini FEM ya, finite element ya. Oke, terus 26, 27. Nah, kemudian yang terus 27 kemarin kan saya nanya Pak Fahrudin Pak untuk sarannya gimana untuk waktunya. Dia bilang ke saya, udah tulis saya Agustus sampai November. Jadi November itu nanti penelitian saya kapan, nanti kan Desembernya sidang akhirnya tuh Pak ya. Iya. Terus kayak gini.
Terus untuk part penelitiannya bilang aja di laboratoriumnya komputasi teknik gitu Pak, kata dia. Ini Ya, apa ya Pak? ya, ya, ditulis saja. Kemudian 28. Ini software 29. magnet-nya Pak. Ya, itu softwarenya 29. Nah, ini tabel spesifikasi generatornya yang original 123 mm sama 5 mm. Ya, kemudian 30 slide 30-nya. 30 30 nih Ya, gambar yang original. Terus ini perbedaannya di sini. Yang ini 123 mm sama ini ada yang 5 mm. ya. Kemudian 33. Material anti besinya. Jadi sini saya masih belum nambahin sih Pak ya. Jadi alasan saya kenapa saya pakai Carpenter silicone steel sih Pak. Jadi alasannya itu Untuk karena slide, permeabilitas. Oh, ya, coba lihat untuk slide nomor 32. ya, baik Pak. Ini gambarnya gambar 4.3 ya, atau gimana? Oh iya Pak, maaf. Ini belum diedit Pak. Ya, nanti disesuaikan ini Ini karena babnya itu kan bab 1 sampai 3 ya. Berarti kalau dia ada di posisi ya Pak. itunya. Kemudian metodologinya kemana? Ya Ada Pak, ada mau nggak? saya edit. Maaf. Ya, untuk apa Oh metode Pak. penelitiannya, metode apa flowchart-nya, metodologi penelitian. Ada Pak, cuman belum saya masukin nih Pak. Nih buat PPT-nya masih yang kemarin sebelum ngumpulin Pak. Ya, nanti ditambahkan itu ya. Jadi poinnya di slide-nya itu masuk slide PowerPoint-nya itu ada bab 1, kemudian bab 2, chapter 2, chapter 3, bab ketiga, metode penelitiannya. Nah, untuk metode penelitiannya itu Nah memasukkan, nih Pak. ya ini di apa dituliskan ininya apa diagram alir flow chart-nya dimasukkan di bab ketiga. Nanti tambahkan di situ. Tapi untuk flowchart-nya udah bener belum Pak pembuatannya Pak? Coba dibesarkan ininya apa size-nya. Mulai sedikit atas, kemudian turun lagi ke bawah. Oke, terus turun lagi ke bawah. Ini ngelihat di bagian ini. Transient 2D with motion berhasil. Ini definisinya apa? Dikatakan berhasil. Jadi definisi belum berhasil di sini karena kan pembuatan ini kan harus presisi Pak. Di luar airbox itu Pak. Itu apa ininya Pak? Apa ya field error itu masih gagal untuk solvingnya Pak. Atau enggak kayak beberapa parameter yang belum saya masukin kayak parameter derajatnya perputarannya itu setiap berapa derajat sampai berapa derajat, terus waktunya berapa lama, itu bisa bikin gagal solvingnya Pak. Ya, nah di bagian itu nanti tambahkan di kotaknya kepresisiannya berapa standarnya. Kalau misalnya memenuhi standar ya turun ke bawah ya atau yes, tapi kalau misalnya tidak, garis alirnya itu naik ke atas yang tadi no, kemudian membuat desain apa PMSG Ini Pak, yes-nya ini, ini no-nya masih 12S8P. Pak. Ya, di kotak ini ya, di kotak transient 2D with Ini gelap. motion berhasil. Kenapa? Maaf Pak, sore putus-putus Pak. Ditambahkan ini, ditambahkan keterangannya itu untuk transient 2D with motion berhasil itu apa kriterianya, apa dikatakan berhasil atau suksesnya itu seperti apa, parameter penilaiannya.
nambah ini di mana Pak? Di kotaknya apa di gimana? Apa nambah di gimana? Ya, di kotaknya. Misalnya yang jadi pertanyaan tadi apa? Parameter penilaian yang dikatakan berhasil. Halo Pak. Ya, suaranya nggak keluar tadi. Dikatakan berhasil ini seperti apa? Halo Pak, maaf Pak, sore nggak keluar Pak. Ya, sekarang bisa terdengar jelas suaranya. Bisa Pak. Iya, bisa Ya, dikatakan berhasilnya kalau misalkan runtutan membuat desain ini sesuai dengan runtutannya Pak. Sama parameternya tuh yang di-input juga benar sesuai gitu Pak. Sama waktunya juga, waktu putar segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu kalau sesuai itu nggak bakal oke. terjadi error Pak. Berarti di situ ada kata kuncinya tadi ada dapat RPM ya, waktu putar. Nah, waktu putarnya berapa standarnya? Standar waktu berputarnya. Oh iya itu dijelasin sih Pak kalau buat solvingnya itu standarnya kayak Ya, waktu bisa kita paling nanti yang jadi ini juga untuk keberhasilan solvingnya itu ada kayak pH adaptation gitu Pak sama CGI toleransinya. ya. Nah itu yang nanti coba Cuman ditambahin itu di situ. kata Pak Farudin nanti masukin ke bab 4 aja sih Pak katanya untuk yang solvingnya itu. Soalnya kalau saya jelasin di sini ke ada hasil data gitu Pak. Dapat variabel ini nggak, atau parameter misalnya standar berhasilnya berapa gitu. Misalnya kayak tadi ada cerita tentang RPM. Misalnya kalau misalkan ya, misalnya standarnya itu harus 300 RPM. Jika kurang dari 300 RPM berarti kembali lagi ke panah atas yang PMSG 128P original. Nah, nanti coba dicari itunya, dikatakan with motion berhasil, karena ini kan kalimatnya itu adalah kalimat kualitatif ya. Dikatakan berupa narasi ini. Transient 2D with motion berhasil. Jadi transient 2 dimensi dengan gerakan yang berhasil. Gerakan berhasilnya itu seperti apa? Apa dengan RPM tertentu? Kalau misalnya dengan RPM tertentu ya sebutkan nilai RPM-nya standarnya berapa. Baik Pak. Ya. Ini udah dijelasin Pak di apa namanya di tabel ini Pak. Berapa RPM? Ya. 1000 ya, 1000 RPM ya. 1000 RPM Pak. Ya. Oke, terus ada lagi? Udah Pak, itu Pak kalau buat yang ininya spesifikasi yang saya gunakan. Ini flowchart-nya ada background ini apa? Tulisan apa tuh? Wondersphere. Watermark-nya Pak. Iya, ada watermark. Itu watermark tempat PKL atau gimana? Watermark aplikasinya Pak yang saya gunakan untuk bikin diagram alirnya Pak. Maksudnya, aplikasi flowchart-nya. Iya, saya pakai aplikasi ini Pak, Undershare Hydromax. Nanti coba aja dicari Gak bisa apa. dihilangin Pak watermarknya Pak, harus premium. Kalau gambar di Office-nya nggak bisa ya? Microsoft Office. Di Office Gak Word-nya bisa Pak, langsung. gak bisa. Saya nggak ada Hah? Visio Pak. Nggak, di Office-nya ini kan ada coba Office Word Microsoft Office. yang insert Coba itu masuk Pak. ke ini, layout. Ke layout. Ya Pak. Ya itu kan hampir sama Ya cuman bentuk-bentuknya. kemarin
saya bikin pakai ini nggak rapi Pak, terus juga nggak bisa masukin text box-nya gitu Pak. Lebih ribet daripada versi 2010 ini Pak, Word yang ini. Enggak, maksudnya nggak bisa masukin gimana? Masukin teksnya. Nggak Coba masukin aja ininya Pak, misalnya. kan kemarin nyoba bikin manual Pak lewat sini. Cuma pas mau masukin text box-nya nih Pak, masukin kalimatnya nih nggak berhasil Pak. Nggak berhasil. Nggak Coba rapi juga Pak untuk garis-garisnya. coba itu apa, klik shape yang tadi, yang apa di layoutnya itu, yang di insert. Shape, kemudian Iya Pak, pilih ini Pak. misalkan yang kotak. Yang paling atas, recently used shape paling atas. Ya itu. Di Ya, apa di kotak. ya. Terus Pak. Kemudian coba Control N di apa di office-nya, ketik di apa di keyboard-nya atau di situ apa ya. Nah, terus layout-nya yang insert tadi. Ya, yang insert, kemudian shape, terus pilih yang kotak, terus ya ditarik aja. Di apa, buat kotak, tarik sembarang kotak. Udah, terus mau masukin teks kan? Iya Pak. Klik kanan. Kemudian ada add text. Add text, yaitu. Klik aja di situ. Tulis Oh. apa? Iya, Pak. Ya. Klik kanan. Oh gini. Ya, nanti ya disesuaikan aja. Kan banyak model-modelnya. Iya Pak. Itu gimana Pak? Itu kan udah saya kumpulin juga Pak kemarin. Kenapa? Udah saya kumpulin Pak, apa namanya, proposalnya tuh gimana Pak? Ya udah, nanti ini aja, kalau misalnya itu linknya udah ditutup belum? Link uploadnya, waktunya. Harusnya kemarin udah tutup jam 4 sih Pak. Jadi Kalau kemarin. misalnya masih bisa kebuka, ya di apa, di replace. Tapi kalau enggak, nanti pada saat apa slide presentasi atau slide PowerPoint-nya di apa, di Office Word-nya atau di laptopnya itu sudah disiapkan. Jadi pada saat nanti ketika ditanya kenapa watermark-nya seperti ini atau apa, ada komentar di apa, di slide apa, bukan di slide, maksudnya di ininya ada watermark-nya, nanti ya tampilkan yang di laptopnya. Sudah Alasannya apa nanti diperbaiki. Pak? Saya bilang. Kenapa? Alasannya tinggal bilang sudah diperbaiki ya Pak? Ya, sudah diperbaiki. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Bubut kan udah bisa mulai. Diagram alir isi itu tadi yang pengen Pak, diagram alir tadi ya. Nanti diagram alir saya ini deh Pak. Ya, nanti diagram alirnya dimasukkan di slide PPT-nya, di slide PowerPoint-nya. Kalau bubut kan Baik, udah Pak. ada. Kalau ini nanti saya coba cek, kita punya budget material nggak? Kalau yang pengadaan, tapi kita punya. Itu untuk waktu pelaksanaan sidangnya kapan ya Pak? Untuk atur jadwalnya nanti coba koordinasi dengan ini Sesprodinya. Oh, Bu Fitri ya Pak? Ya, yang umumnya untuk penjadwalan jadwal seminar proposal. Kalau yang semester lalu tuh dari terakhir pengumpulan itu kapan ya Pak? Umumnya biasanya 1 minggu. Jadi kalau misalnya terakhir ini berarti di minggu depan, dimungkinkan di minggu depan atau minggu depannya lagi. Sekarang kan hari apa ini? Hari Kamis ya? Mulai dari hari Senin ya Pak ya? Ya, bisa jadi hari Senin. Kamis Pak. Ya, bisa jadi hari Senin.
Baik, Pak. Ya, masih ada lagi. Kalau tidak ada, bisa ditutup untuk itunya, share screen-nya. Kemudian untuk Meet Google-nya akan saya nonaktifkan ya, dimatikan. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Damara buat bimbingannya, Pak.